Bapak Star ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kita masuk lagi ke pembelajaran Bapak. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sirkulasi darah. Pertemuan selanjutnya kita ulangan tentang tulang ya. Oke, ulangan tentang tulang. Oke. Nah, sekarang kamu buka peer deck-nya. Yuk kita ke peer deck semua. Nah, ini tentang sirkulasi darah, ini bab 5 sistem sirkulasi darah. Untuk sistem sirkulasi darah ini kita untuk hari ini, untuk pembelajaran hari tujuannya adalah kamu mengetahui jenis-jenis darah apa aja sih. Ya, ada yang namanya eritrosit, trombosit, leukosit. Nanti leukosit ada dibagi menjadi beberapa lagi ya. Nah, itu adalah sistem sirkulasi darah. Nah, yang kedua, tujuannya sekarang adalah apa saja sih dalam darah kita tuh terisi apa, protein apa saja. Yang ketiga, tujuannya adalah supaya kamu ya bisa tahu penggolongan darah, bagaimana mekanisme transfusi darah, dan juga mekanisme perkawinan perbedaan RH ya, perbedaan RH. Oke, ya kita langsung aja. Kamu sudah lihat? Oke, Bapak akan masuk ke Oke ya. Yuk kita masuk ke slide kedua. Pertama, apakah peranan jantung dalam darah, jantung dan darah dalam tubuh manusia? Bagaimana hubungan kerja fungsional antar keduanya? Nah, kira-kira apa sih hubungan dan peranan jantung dalam tubuh manusia? Ada yang bisa kasih penjelasan nggak? Oke, ayo. Peranan jantung, darah, dan bagaimana hubungan kerja fungsionalnya antar keduanya? Ada yang bisa? Ya. Oke, berarti nanti Bapak masukkan ini ke peer deck, kamu kerjakan, oke? Oke, ini pertanyaan, apakah peranan jantung dalam tubuh manusia, bagaimana hubungan kerja fungsional antar keduanya? Nah, setiap jantung dan darah masing-masing memiliki peran masing-masing. Darah seperti eritrosit memiliki hemoglobin untuk mengikat oksigen dan disebarkan darah tersebut, oksigen tersebut melewati jantung nantinya memompa ya. Itu secara singkatnya. Nah, untuk secara luasnya silakan kamu baca lagi dan juga berikan pendapat kamu di sini ya. Oke. Ini sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup, yaitu darah mengalir di dalam pembuluh darah. Lalu apa yang terjadi? Sistem peredaran darah ada dua. Yang pertama ada yang ganda, jadi mengalir dua kali melewati jantung dalam sekali peredaran. Jadi jantung, paru-paru jantung, ke seluruh tubuh, ke jantung lagi. Jadi dua kali melewati jantung. Jantung, paru-paru jantung, ke seluruh tubuh, ke jantung lagi. Nah, itu adalah sistem peredaran darah ganda. Kalau sistem peredaran darah tertutup, artinya mengalir dalam pembuluh darah. Nah, untuk manusia sendiri, itu sistem peredaran darahnya sudah tertutup. Ya, sistem peredaran darahnya sudah tertutup. Ya. Nah, ada sistem peredaran darah, fungsi sistem peredaran darah, satu adalah transportasi, penjaga suhu tubuh, dan perlindungan. Ya, penjaga suhu tubuh dan perlindungan. Nah, di sini adalah darah ini berfungsi sebagai homeostatis. Kenapa disebut dengan transportasi? Yang pertama, dia akan membawa oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Menjaga suhu tubuh, semakin hangat tubuh kamu, semakin peredaran darah akan semakin cepat. Tergantung jumlah oksigen yang diangkut dan dibutuhkan dalam tubuh. Nah, yang ketiga adalah sebagai perlindungan. Di sini darah memiliki fungsi sebagai perlindungan, yaitu sistem imun. Contohnya sel darah putih. Banyak sekali sel-sel darah putih yang memiliki fungsinya. Ada neutrofil, ya, ada eosinofil, basofil, limfosit, monosit. Itu adalah berfungsi sebagai perlindungan untuk kekebalan tubuh, ya, dan memakan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Oke, sudah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nah kalau kita ambil darah kamu, ya darah kamu sekitar dalam satu botol itu 100 mili ya, 100 mili tabung reaksi, ya. Nah, jadi di dalam darah tersebut nggak cuma darah merah saja, tetapi di dalam darah tersebut terdapat jaringan ikat yang terdiri dari sel darah, keping darah, dan matriks berupa berbentuk cairan plasma, ya. Nah, karakteristik darah itu adalah lebih berat, kental,
dibandingkan air. Baunya khas, bau amisnya khas. Nah, pH si darah itu 7,35 sampai 7,45 di pH normal ya. Nah, warnanya merah terang hingga warna kebiruan, hingga merahnya agak kebiruan atau ungu. Nah, biasanya kalau sudah menghitam, biasanya orang tersebut biasanya banyak terkontaminasi satu, biasanya perokok. Yang kedua, dia perjalanan jauh sampai menggunakan motor gitu ya, menggunakan motor sehingga banyak karbon yang terisap oleh diri dia dan dibuang oleh darah. Nah, biasanya warna darahnya agak kayak kebiruan atau agak ungu. Nah, volume darah yang beredar itu hanya 8% dari berat badan. Bayangkan, kalau berat badan kamu 60, berapa persentase volume darah kamu gitu ya. Volume darah kamu ada berapa persentase ya? Oke. Ya. 8%-nya kalau saya berarti 80, 8%-nya berarti 6,4 aja ya. Namanya 6,4 ya. 6,4 kilogram yang beredar. Oke. Oke. Ini sistem peredaran darah pada manusia. Pertama, darah. Komponen penyusunnya satu, plasma darah. Ya, yang kedua sel darah merah. Yang ketiga eritrosit. Yang keempat ada yang ketiga ada leukosit. Yang keempat ada trombosit. Nah, ini yang Bapak kasih tahu bahwa plasma darah itu cairan darahnya, ya. Nah, plasma darah itu mengandung 92% air, 7% protein plasma, 1%-nya adalah bahan campuran, ya. Bisa itu organik, anorganik, gas ataupun ion. Nah, jenis protein plasma itu ada albumin, globulin, dan fibrinogen, ya. Nah, lalu ada namanya sel darah merah atau disebut eritrosit. Nah, sel darah merah bentuknya bikonkav, cakram, ya. Bentuknya bikonkav atau berbentuk cakram, ya. Nah, biasanya dibungkus oleh membran sel yang elastis dan fleksibel. Nah, tiap sel mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin. Nah, biasanya dia mengangkut oksigen jumlahnya 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik, ya. Sedangkan wanita akan lebih kecil, ya, seperti itu. Oke, ini silahkan kamu kerjakan peer deck-nya, ya. Ini ada pertanyaan, jelaskan peran protein darah berikut. Nah, kamu bisa cari di buku kamu buka, apakah peran dari albumin, globulin, dan fibrinogen. Oke. Oke, semua buka open cam ya. Open kameranya, Bapak coba akan absen, soalnya Bapak nggak bisa absen. Nanti kalau tiba-tiba Bapak drop kasih tahu ya, karena kadang-kadang dia akan, kalau jaringan Bapak agak goyang, dia akan maaf ya, jaringan Bapak agak goyang, dia akan mati sendiri suaranya ya, kadang-kadang akan mati. Oke, kita lihat peer-deck-nya. Oke,
tubuh yang mempertahankan tekanan osmotik oleh darah tersebut muncul pembawa lipid, hormon, zat lainnya. Molekul alfa dan beta. Imunitas. Tekanannya 80 dan ganti posisi dulu. Oh, sebentar. Nathan ada di sini nggak? Nathan? Oh, Nathan minta kode GCR katanya. Bentar ya, boleh Bapak alihkan ke GCR dulu. Oke, sudah ya? Oke, belum ya? Sudah belum. Oke. Aulia belum dikerjakan. Oke ya, kita lanjut ya. Nanti akan Bapak buka student page-nya ya di akhir, nanti diselesaikan yang belum. Oke, kita ngomongin sel darah merah dulu nak. Sel darah merah pada manusia ya berfungsi itu mengedarkan oksigen melalui pengikatan oksigen. Nah, yang mengikat oksigen di sini adalah hemoglobin. Pada saat hemoglobin itu mengikat oksigen, itu menjadi namanya oksihemoglobin. Nah, dan membawa karbon dioksida ke paru-paru. Jadi hemoglobin itu nanti mengikat CO2 jadi HbO2 ya. Lalu dia akan menjadi oksihemoglobin dan membawa karbon dioksida ke paru-paru. Jadi nanti sel darah merah akan mengambil karbon dioksida dari seluruh tubuh, dibawa ke jantung, dikirimkan ke paru-paru. Sampai di paru-paru akan ditukar dengan oksigen. O2-nya CO2-nya kemana? Ke paru-paru, ke alveolus dikeluarkan. Ya. Nah, nanti namanya sel darah merah ini pembentukannya disebut dengan eritropoiesis. Kemarin kita udah bahas bahwa eritropoiesis itu adanya di sumsum merah tulang. Nah, biasanya sel darah merah ini punya umur. Dia umurnya cuma 120 hari. Sebelum rapuh, terus dia pecah. Ya, sebelum rapuh dan sebelum dia pecah. Nah, itu umur dari sel darah merah. Nah, kamu kerjakan lagi cerdeknya. Ini Bapak buka dalam bentuk student page. Ya, jelaskan bagaimana mekanisme, ya, mekanisme sel darah merah mengangkut oksigen. Ya, jelaskan bagaimana mekanisme sel darah merah mengangkut oksigen. Ya. Guys, nanti kalau ada suara-suara anak kecil maafkan ya. Itu berarti anak saya lagi nyari kakaknya.
Oke, thank you. Itu direkam ya. Bisa rambutnya bagus ya. Oke, ini ngomong kebagian gitu, ngomong lagi. Ya, Devan tuh nggak bisa nama. Udah ada namanya di sini, jadi tahu siapa yang nggak nih. Bisa Jaumar, ngomong lagi belum. Ya udah, ada semua. Oke, tolong buka kamera ya. Bapak mau absen lagi tadi baru 19, sekarang Bapak absen lagi. Itu yang terlambat kedeteksi. Oke, terima kasih semuanya. Oke, kita masuk lagi. Kita masuk ke sini. Ah, ya, kita masuk ke sel darah putih. Nah, sel darah putih atau biasa kita sebut leukosit, jumlahnya itu 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter darah. Jadi kalau 1 milimeter, kalau 1 mililiter darah itu terdiri dari 5.000 sampai 10.000. Pak, kalau di atas 20.000 bagaimana? Itu namanya leukemia. Di atas 20, sudah di atas 20.000 itu leukemia. Tapi kalau dikurang dari 5.000, ya kurang dari 5.000 atau udah di ambang 2.000 itu namanya leukopenia. Jadi kalau kekurangan sel darah putih namanya leukopenia, kalau kebanyakan sel darah putih namanya leukemia. Nah, biasanya dilihat dari jumlah leukosit. Nah, Pak, bagaimana kalau 10.000 ke atas, Pak? 10.200. Berarti ada peradangan dalam tubuh kamu. Jadi, leukosit inilah yang pertama kali yang sebagai sistem imun yang akan memakan bakteri. Nah, biasanya ditandai dengan apa? Bagian daerah yang luka itu panas, ya merasa sakit dan lain-lain. Nah, itu berarti leukosit sedang bekerja di situ. Nah, leukosit ini fungsinya adalah melindungi tubuh dari benda-benda asing, virus, bakteri. Nah, sifatnya satu, diapedesis. Jadi, diapedesis ini si leukosit ini dapat menembus pori-pori kapiler. Jadi
sel darah yang dapat keluar dari pembuluh darah itu cuma si leukosit ini. Jadi dia pada saat terjadi luka, dia langsung keluar pembuluh darah, dia langsung ke pusat lukanya tuh. Nah, dia bergerak cepat ke sana. Nah, pergerakan dia untuk keluar dari pembuluh darah itu disebut dengan diapedesis. Nah, bergeraknya kayak apa? Bergerak seperti amuba. Jadi gerakannya karena penduluran sitoplasma. Nah, sifat dari sel darah putih selain diapedesis dan bergerak amuboid, dia juga punya kemotaksis. Ya. Nah, jadi bergerak karena ada pelepasan zat kimia dari jaringan yang rusak. Jadi kenapa si sel darah putih ini dapat bergerak cepat? Karena pada saat terjadi luka, ada yang namanya zat kimia yang keluar dari sel darah, sel-sel yang luka tadi, yang memberi sinyal kepada si sel darah putih untuk segera mengobati di bagian luka tersebut. Nah, sel darah putih beberapa juga bersifat fagositosis, yaitu dia menelan, mengunyah si mikroorganisme, benda asing, dan sel darah merah yang sudah tua. Jadi sel darah merah yang sudah rusak, dia akan gantikan lagi tadi. Dimakan dan digantikan dengan yang baru. Seperti itu. Itu adalah ininya apa namanya? Salah satu sifat dari si sel darah putih tadi. Ya. Nah, kalau kamu pengen lihat sel darah putih, ini Bapak coba akan bentar ya, Bapak coba akan ini adalah sebentar ya. Bapak coba ngasih gambaran kamu ini sel-sel darah ya, sel darah putih dan sel darah merah. Secara 3 dimensi. Bapak coba ya dulu ya. Coba dulu. Ya, share. Kemudian masuk. Belum kelihatan ya? Udah masuk belum? Bapak nge-share screen nggak masuk? Nggak jadi deh. Maaf ya, karena emang di rumah, kalau di rumah jaringannya nggak stabil, nggak kayak di sekolah. Jadi Bapak nggak bisa share itu ya. Oke. Bapak stop dulu ya. Oke. Maaf ini mas. Bukan nggak mau, berarti Bapak nggak bisa share video juga. Ya. Nanti Bapak akan buatkan PPT-nya yang ada videonya, Bapak kirimkan ke dalam itu ya. Ke dalam GCR, jadi kamu belajar dari situ. Dan kamu bisa buka nanti video ini di GCR juga, nanti Bapak kirimkan juga. Oke, kita lanjut. Banyak sekali. Ya. Oke. Nah, ini jenis-jenis sel darah putih ya. Jenis-jenis sel darah putih ya. Ini adalah jenis-jenis sel darah putih. Jadi ada leukosit yang memiliki granular, ada yang nggak memiliki granular ya. Nah, yang memiliki granular dibagi 3. Yang pertama neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, si neutrofil ini gunanya untuk fagosit. Jadi kalau ada virus yang masuk, dia memakan. Bakteri yang masuk, dia memakan. Ya. Nah, kalau eosinofil, ini adalah fagositnya lemah. Tetapi kalau terjadi peradangan, eosinofil ini dia akan membersihkan bagian radang tadi. Nah, peradangan itu ditandai dengan apa? Bagian yang terluka itu agak panas dan merasa nyeri dan sakit. Ya, itu adalah terjadi peradangan. Ya, misalkan kamu radang tenggorokan, kamu sakit menelan, artinya ada radang di dalam tubuh kamu. Terus tiba-tiba bagian dalam tuh nyeri ya gitu. Nah, itu biasanya terjadi peradangan. Nah, yang menanggulangi masalah peradangan ini adalah eosinofil tadi. Cuman hanya saja dia fungsi fagositnya atau memakan mikroorganisme yang enggak yang merusak atau virus-virus itu sangat kecil sekali. Ya. Ketiga adalah basofil. Basofil ini mengandung histamin. Fungsinya dia meningkatkan aliran darah ke yang cedera. Jadi pada saat terjadi luka,
maupun luka terbuka ataupun memar, akan ada namanya eh, aliran darah tertuju ke sana saja. Makanya pada saat kamu terluka memar, biasanya akan ada benjolan. Misalkan kalau kamu kejedot tembok, biasanya akan ada benjolan. Nah, benjolan itu terjadi karena apa? Aliran darah ke daerah tersebut akan banyak. Nah, nanti ditandai dengan apa? Agak kebiruan tuh warnanya di situ. Ya. Nah, itu pada saat terjadi cedera. Nah, basofil inilah yang melakukan melakukan apa namanya? Peningkatan aliran darah kepada jaringan yang cedera. Nah, kalau leukosit yang nggak punya granulosit atau agranulosit adalah limfosit dan monosit. Nah, limfosit ini untuk kekebalan tubuh, ya, berfungsi untuk kekebalan tubuh, ya. Dan sedangkan monosit dia fagosit yang aktif. Jadi kalau ada mikroorganisme, sel darah merah yang sudah rusak, ya ada virus dan lain-lain, monosit inilah yang memakannya nanti, ya. Sama kerjanya kayak neutrofil nantinya. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini gambaran nih, gambaran dari ya salah ya ya oke ya. Nah, ini gambaran dari yang namanya, ini nggak usah dikerjakan, ini adalah gambaran dari ada monosit, eosinofil, basofil, limfosit, dan neutrofil. Nah, ini adalah gambar-gambarannya ya. Nah, kalau monosit biasanya inti selnya agak besar, ya kalau di tempat kamu. Nggak usah ditulis, nggak usah ditulis, nggak usah ditulis. Ya, nggak usah dikerjakan. Ya, kalau eosinofil dia bentuknya dia apa namanya, ada dua tuh ya. Kalau basofil, nah biasanya granulosit itu biasanya bentuknya ada bintik-bintik di dalamnya, ada bintik, ada granularnya ya. Jadi di dalam sitoplasmanya ada granularnya, eosinofil juga ada granularnya, neutrofil juga ada granularnya. Nah, yang paling besar monosit, karena monosit biasanya inti selnya besar ya. Nah, yang kamu harus tahu bahwa kalau sel darah merah tapi nggak punya inti sel, tetapi sel darah putih punya inti sel, ya. Nah, yang harus kamu kerjakan ini feedbacknya, ya. Apa yang dimaksud diapipedesis, ya. Dan kapan terjadinya, gitu, ya. Ya, kapan terjadinya diapipedesis itu. Oke. Nah, ini Bapak buka ya, ininya, student page-nya. Ada. Oh, oke. Jangan ke bawah-bawah dulu ya. Kemudian ke bawah-bawah dulu, nanti Bapak ini kan.
Kemampuan, oke, good. Kapan ya lakukan PDPDS ya? Dan ini terjadi Nathan, ada masalah sama kameranya, Nathan? Cek. Udah, udah belum? Udah belum? Sudah. Oke, good. Muka saya kelihatan nggak di sana? Enggak ya? Sorry ya, sorry. Ini jaringannya memang kayak begini. Sebentar ya, maaf ya. Karena jaringan jadi Bapak harus cari dulu. Ntar bisa lagi nanti. Ya sudah, gini dulu ya. Eh, tapi terdengar suara Bapak ya. Ya, maaf ya, Bapak begini dulu. Nggak apa-apa, nanti Bapak ini dulu juga. Jelaskan apa udah ini, udah. Kita masuk ke sini dan oke, kita masuk ke selanjutnya. Bapak tutup student page. Oke. Nah, ini sistem peredaran darah pada manusia. Tadi Bapak udah bilang bahwa nanti ada namanya granulosit, apa namanya, sel darah putih ya. Nah, ini sistem peredaran darah manusia yang keempat, yaitu keping darah. Jadi, selain plasma darah, sel darah merah, yang namanya terus sel darah putih, nah ada juga namanya trombosit, yaitu keping darah. Nah, keping darah ini merupakan fragmen. Kalau limfosit kan begitu besar tadi kan ya. Besar. Kalau ini fragmen, dia butiran-butiran halus, butiran kecil ya. Bukan butiran debu. Kalau butiran debu itu lagunya siapa saya lupa. Ya itulah ya. Jadi merupakan fragmen kecil, tidak memiliki nukleus dan biasanya berasal dari megakariosit. Ya, megakariosit di sumsum tulang. Jadi semua darah itu, sel-sel darah dihasilkan di dalam sumsum tulang. Nah, jumlahnya berapa normalnya? 150.000 sampai 400.000 sel darah. Umurnya 5 sampai 9 hari. Fungsinya sebagai apa? Homeostatis. Yaitu perbaikan pembuluh darah yang robek atau pembekuan darah. Ya. Jadi pada saat kamu luka, yang melakukan pembekuan darah itu ya itu tadi si sel keping darah ini, ya. Ya, keping darah ini ya. Nah, ini adalah mekanisme pada saat proses pembekuan darah. Kalau nggak ngerti nanya ya. Dan kalau memang nggak bisa kamu tulis bilang ulangin Pak gitu. Oke, mekanisme pembekuan darah. Proses pembekuan darah pertama pada saat terjadi luka, trombosit akan pecah. Perhatikan ya. Trombositnya akan pecah.
lalu dia akan mengeluarkan trombokinase. Ya, trombosit akan mengeluarkan trombokinase. Nah, trombokinase akan berubah menjadi protombin. Perhatikan ya. Ya, trombokinase akan berubah jadi protombin. Ya. Nah, pada saat protombin nanti akan mendapatkan ion Ca2+ dan vitamin K. Fungsi ion Ca2+ dan vitamin K ini merubah protombin menjadi trombin. Ya, merubah protombin jadi trombin. Paham ya? Fungsi dari ion Ca2+ atau ion kalsium dan vitamin K adalah mengubah protombin jadi trombin. Nah, trombin nanti akan merangsang fibrinogen, ya. Trombin akan merangsang fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang fungsinya nanti adalah untuk proses pembekuan darah. Ya, benang-benang fibrin inilah yang yang berfungsi sebagai proses pembekuan darah. Ya. Jadi fibrinogen berubah menjadi fibrin. Siapa yang merubah fibrinogen menjadi fibrin? Trombin. Ya. Jadi faktor pembekuan darah adalah protombin, fibrinogen, ion kalsium, trombokinase, dan vitamin K. Ini faktor-faktor pembekuan darah. Ya. Karena apa? Trombokinase membentuk protombin. Protombin nanti akan mendapat ion Ca2+ dan vitamin K menjadi trombin. Trombin ini fungsinya merangsang fibrinogen menjadi fibrin. Ya. Paham sampai sini ya? Ya. Jadi ini adalah proses pembekuan darah. Awalnya siapa? Awalnya itu adalah trombosit yang pecah. Pak, bagaimana sih mekanisme yang orang demam berdarah? Kenapa trombositnya turun? Karena pada saat demam berdarah banyak pembuluh darah yang pecah. Sehingga banyak juga yang harus ditambal, istilahnya ya. Yang harus dibekukan pembuluh darahnya rusak. Nah, sehingga jumlah si sel darah, si trombosit tadi akan menurun karena pembuluh darahnya semakin banyak. Apa ciri-ciri orang demam berdarah yang sehat, yang sudah akan sehat? Jumlah trombositnya naik. Kenapa jumlah trombositnya naik? Artinya peradangan karena pembuluh darah yang pecah tadi semakin sedikit. Gitu loh. Ya. Jadi itulah sistem peredaran darah manusia dan juga proses pembekuan darah. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke golongan darah. Nah, ini agak seru nih. Ya. Golongan darah. Tapi kita nggak ngomongin masalah, Pak, kalau bapak saya golongan darah ini, ibu saya golongan darah ini, anaknya golongan darah apa ya, Pak? Gitu. Nanti kita ini ya, kita bahas juga ya. Sedikit aja tapi nggak banyak. Ya. Nah, ini golongan darah adalah klasifikasi ya, klasifikasi suatu individu. Tadi Bapak mau ngasih tahu bagaimana mekanisme apa namanya? Ada videonya, cuman Bapak nggak bisa tampilin di sini. Ya. Jadi Bapak nggak bisa tampilin di sini, jadi mohon maaf, nanti Bapak kirimkan video mekanisme pembekuan darah, oke? Ya, tadi kan udah kita coba, tapi nggak bisa masuk ya, nggak bisa ini keluar, oke? Ya, oke. Ini golongan darah. Jadi golongan darah klasifikasinya adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan tidak adanya zat antigen dan juga adanya zat antibodinya. Nah, jadi antigen dapat merangsang pembentukan antibodi pada plasma darah. Antigen tambah antibodi akan terjadi penggumpalkan. Perhatikan. Ya. Jadi, kalau golongan darah itu antigennya namanya agglutinogen. Jadi yang menentukan golongan darah itu adalah agglutinogennya. Nah, tapi ada antibodinya yaitu agglutinin. Paham ya? Agglutinogen atau antigen itu menentukan golongan darah. Nah, antibodi atau agglutinin itu adalah yang menentukan, yang menggumpalkan darah. Nah, kamu harus tahu bahwa kalau orang golongan darah A, itu agglutinogennya adalah A. Tapi dia memiliki agglutinin beta atau anti B. Ya, artinya apa? Dia mengumpalkan si A enggak, karena dia anti B. Nah, sedangkan B itu agglutinogennya B, agglutininnya alfa. Ya.
Makanya orang golongan darah B nggak boleh yang namanya transfusi kepada orang golongan darah A. Kenapa? Golongan darah B ini mempunyai agglutinogen B. Sedangkan yang si golongan darah A punya anti B atau agglutinin beta. Pada saat kalau dia terjadi transfusi dari golongan darah B ke ke golongan darah A, otomatis agglutinogen B ini akan digumpalkan oleh si agglutinin atau antibodi beta. Nah, proses yang namanya pembekuan si B ini disebut dengan agglutinasi. Ya, jadi kenapa golongan darah B nggak bisa yang namanya mentransfusikan ke golongan darah A? Ya, bagaimana dengan B ke AB? Perhatikan, AB memiliki agglutinogen A dan B sesuai dengan golongan darahnya. Tapi dia nggak punya yang namanya zat anti. Sehingga apa? B bisa transfusikan ke sini nggak? Bisa. Kenapa? Nggak ada zat antinya. A bisa transfusikan ke AB nggak? Bisa, karena nggak ada zat antinya. Kalau O ke AB bisa? Bisa, karena yang digumpalkan agglutinogen. Lihat, O itu golongan darah 0. Dia nggak punya agglutinogen. Artinya apa? Dia transfusi kemanapun nggak ada masalah. Ya, transfusikan ke A boleh, ke B boleh, ya, ke AB boleh, ke O boleh. Tetapi dia tidak boleh, tidak bisa menerima dari mana aja. Kenapa? Lihat, dia punya anti A dan anti B atau agglutinin alfa dan agglutinin beta. Jadi dua-dua antinya ada di sini. Kalau A masuk ke sini, digumpalkan oleh anti A. Kalau B transfusi ke O, digumpalkan oleh si anti B. Kalau AB, dua-duanya digumpalkan. Nah, ini adalah proses bagaimana proses transfusi darah yang boleh dan tidak boleh tergantung golongan darahnya apa. Paham ya? Nah, kamu bisa catat ini, nanti akan ada soal, Kak, bagaimana kalau si ini mentransfusikan ke sini, bisa atau enggak gitu ya. Oke? Nah, pada saat proses transfusi darah ada pendonor, ya, ada namanya resipien. Ya, resipien itu menerima. Ya, ada pendonor, ada yang resipien. Resipien itu yang menerima. Nah, kalau yang AB ini disebut dengan resipien universal. Kenapa resipien universal? Dia menerima golongan darah mana aja ditransfusikan ke dia. Tapi kalau O itu donor universal. Dia bisa membagi darahnya kemana aja. Makanya orang yang golongan darah O biasanya orangnya simple, ya. Biasanya katanya ya. Orangnya simple, terus dia pemurah hati, dia tuh. Dia membagi darahnya kemana-mana aja, tapi dia nggak bisa terima dari mana aja ya. Tetapi dia lebih apa namanya, dia lebih ke golongannya dia sendiri gitu, golongan darah. Jadi dia lebih care sama golongannya dia sendiri gitu. Ya. Ya, tapi orangnya baik dan juga biasanya dia orangnya simple aja, simple, tetapi dia apa namanya, baik hati karena dia dermawan lah. Nah, itu golongan darah O biasanya. Delik, kenapa bisa dibilang gitu Pak? Nih dari sini lihat dia bisa membagikan kemana-mana aja gitu. Ya, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, silakan nikmati pirdek kalian. Ya, nikmati pirdek kalian. Ya, bagaimana kalau golongan darah O
Oke. Ya, Bapak lanjut ke bawahnya aja ya, Bapak student page Bapak buka ya. Ya, kamu mekanisme pembekuan darah bagaimana? Silahkan kamu ini kan, apa namanya kamu kerjakan ya, mekanisme pembekuan darah. Oke. Kenapa coba? Tadi gua yang Bapak jelaskan tentang agglutinin dan agglutinogen. Nah, itu coba kenapa kamu kamu identifikasi kenapa? Kenapa agglutinogen dan agglutininnya itu loh? Kenapa oh bisa ke semuanya ya dan bisa kenapa oh bisa ke A itu lihat agglutinin dan agglutinogen. Saya lagi presenting nggak di situ? Saya lagi presenting nggak? Iya, lagi presenting ya? Iya. Oke. Mumpung lagi presenting nih Bapak mau ngejelasin ini. Nah, ini gambaran sel darah merah kalian. Kelihatan nggak? Bapak nggak bisa ngeliat kalian nih. Jadi suara aja ya. Nah, ini kalau kita lihat yang mana yang sel darah merah, sel darah putih. Nah, ini bentuknya kayak gini nih ya. Nah, ini yang namanya trombosit, sorry, eritrosit, sel darah merah. Nah, ini dia bentuknya bikonkav ya. Kelihatan nggak sih? Halo? Aduh. Ya, ini eritrosit. Ya udah Bapak ngomong aja ya. Ini eritrosit, bentuk sel darah merah, bentuknya bikonkav. Kalau kamu pernah makan permen relaksa zaman dulu tuh, nah ini bentuknya agak cekung ke dalam. Nah, dia tidak memiliki inti sel, ya. Nah, ini eritrosit nih. Nah, kalau yang nomor 2 ini yang namanya sel darah putih. Yang tadi Bapak bilang, sel darah putih kan banyak. Nah, ini yang namanya limfosit. Nah, dia punya inti sel besar tuh, nah. Ya, ya. Limfosit ini agranulosit. Agranular artinya nggak ada bintik-bintik lain di sitoplasmanya, halus, hanya cairan saja ya. Nah, ini adalah limfosit. Nah, fungsi limfosit ini tadi untuk adalah kekebalan tubuh, ya. Nah, kalau yang ini adalah yang namanya neutrofil. Nah, neutrofil ini granular, agranulosit. Lihat, granulosit. Ada bintik-bintik di dalam, ya. Presentasinya nggak kelihatan. Ya, ya udah deh, nggak jadi deh. Gagal deh Bapak deh. Ya, maaf Jelek ya. aja. I'm sorry. Nanti Bapak bikinin itunya aja videonya. Nanti ke Bapak kirimin, oke? Okay? Bentuknya luring. Iya. Oke, okay, thank you. Bapak udah semangat-semangat.
Kamu mematahkan fine. Oke. Nah, ini lebih seru lagi, Nak. Ya. Ya, mekanisme pembekuan darah udah. Ini kita ke lebih seru lagi, kita ke nomor 19 tentang RH. Kamu pernah nggak punya kartu golongan darah yang belakangnya ada positif, ada negatifnya? A pos, A plus, amin gitu. B plus, B min, O plus, O min. Nah, tanda min yang di belakang kartu golongan darah itu, kamu menunjukkan bahwa itu resus kamu. Resus positif dan resus negatif. Pak, terus apa sih fungsinya? Emang ada fungsinya? Nggak usah tulis juga nggak apa-apa. Hati-hati. Resus ini juga dapat menentukan kehidupan anak kamu selanjutnya. Ya. Nah, berdasarkan adanya tidak aglutinogen RHD ya RHD. Jadi kalau resus positif memiliki antigen atau aglutinogen RH positif atau RHD. Nah, tapi kalau RH negatif dia nggak punya aglutinogen, punyanya aglutinin RHD. Jadi kalau RH positif ketemu RH negatif, ya darahnya dia akan mengaglutinasi. Nah, ini terjadi pada ibu-ibu yang mengandung, ya, ibu-ibu yang mengandung, ya. Kejadian nih, ya, seorang ibu dengan darah RH negatif jika diberi RH positif maka akan segera memproduksi aglutinin RHD, ya. Transfusi RH positif pertama tidak berbahaya, namun transfusi RH positif selanjutnya akan mengakibatkan hemolisis sel darah merah donor karena anti RHD yang terbentuk sudah banyak. Ya, hemolisis adalah pecahnya membran sel darah merah sehingga hemoglobin terlepas dari plasma darah. Jadi hemoglobinnya dari plasma darah itu akan lepas. Ya. Membran plasma juga membran sel darah merah juga akan pecah juga. Nah, ini kejadiannya. Baca ya. Jika ibu memiliki darah RH positif dengan bayi dengan darah ibu dengan RH negatif dengan mengandung bayi darah RH positif. Jadi ibunya RH negatif, ayahnya RH positif, anaknya RH positif. Masih dalam kandungan ya. Nanti tubuh ibu itu memproduksi anti RH. Karena dia punya RH negatif. Karena ada RH positif di dalam tubuhnya dia, RH-nya negatif ini memproduksi aglutinin RH atau anti RH. Nah, sel darah merah janin tadi akan mengalami hemolisis. Ya. Apa yang terjadi pada bayi? Dapat mengakibatkan kematian janin dalam rahim. Nah, jika lahir, bayi tersebut menderita eritroblastosis fetalis. Atau bayinya akan berwarna kuning. Bedakan bayi berwarna kuning yang lahirnya lama sama yang eritroblastosis fetalis ya. Sama-sama kekurangan hemoglobin juga tuh. Ya. Ya, jadi karena sel darah merahnya pecah tuh. Nah, eritroblastosis fetalis dicegah dengan injeksi anti-D atau injeksi RO anti-D ya, RH0. Jadi harus disuntik dulu anaknya supaya RH-nya dapat tidak mengumpal lagi. Nah, jadi anti-D atau RH0 imunoglobin atau RH-OGAM pada ibu. Ya. Jadi ibunya dimanipulasi dengan penyuntikan RH-OGAM sehingga tidak membentuk anti RH pada janin nanti. Jadi perkawinan antara wanita yang RH negatif dengan yang ayah yang RH positif atau laki-laki RH positif ini ada resiko. Makanya iris bibit bebet bobot gitu kamu harus tahu pasangan kamu pada saat menikah tuh penting banget karena kamu harus tahu RH negatifnya, RH positifnya karena tadi yang terjadi ya bisa dapat menyebabkan kematian janin kalaupun lahir terjadi eritroblastosis fetalis ya. Jadi kalau perempuannya RH negatif. Nah, sekarang soalnya begini dibalik. Nah, jika ibunya RH positif dan anak bayi yang di dalam kandungannya RH negatif, apa yang terjadi kira-kira? Ada yang punya RH negatif di sini? Ada nggak? RH negatif adanya di orang kulit berwarna
pucat yang putih ya, dibandingkan kalau yang warna-warna kita kulit berwarna apa orang-orang Asia itu jarang punya RH negatif. Tapi orang-orang yang barat, orang Eropa itu banyak RH negatif. Di kita paling enggak 5% penduduk Asia Tenggara. Cara tahunya Kak, tes. Tes darah. Kamu pernah tes golongan darah? Siapa yang nggak tahu golongan darahnya di sini? Udah pas bayi kali tesnya. Ada yang belum tahu, coba. Saya pernah melakukan persilangan pada saat kelas 12. Golongan darah ibunya golongan darah A, anaknya golongan darah B. Dia bilang di golongan darah ibunya golongan darah A, bapaknya golongan darah O. Dia bilang dia golongan darah B. Itu nggak mungkin terjadi tuh. Ya, ya nggak mungkin terjadi tuh. Itu saya silangin kan, nih nggak mungkin terjadi saya bilang. Ternyata ada kesalahan pada saat proses cek darahnya. Jadi yang dia bawa saat lahir itu dia tahunya golongan darah dia B. Ternyata dia ngikut bapaknya O. Gitu. Ya untungnya itu masih apa namanya kesalahan pengecekan. Saya pernah didatangin pada saat saya ngituin golongan darah, ternyata bapaknya datang ke sekolah, Pak maaf kemarin habis persilangan ya Pak. Iya. Keadaannya begini Pak. Nah itu makanya Bapak nggak mau ngomongin masalah persilangan golongan darah. Oke? Kalau beda nanti susah. Ya. Oke, silakan. Kalau ibunya RH positif, anaknya RH negatif bagaimana? Oke, Bapak masih buka student page-nya. Ya, Bapak buka student page-nya, kamu bisa ngerjain yang tadi belum selesai, ya. Kerjaan yang belum selesai. Oke. Ya, kita udah 9 lewat 4 menit. Mohon maaf waktunya terambil banyak. Terima kasih buat hari ini. Kita ketemu lagi hari Kamis, ya. Jangan lupa kita ulangan, kamu persiapkan semua bahan-bahannya termasuk buku dan lain-lainnya, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nangis.
Nggak boleh atuh, yang bener tuh cah. Nah yang bagus dong.